Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah karya ilmiah atau penulisan karya ilmiah. Pembahasan yang menarik adalah sistematika artikel ilmiah. Ini dipelajari sejak mahasiswa di tingkat awal perkuliahan. Biasanya mahasiswa juga bisa didorong untuk membuat artikel-artikel ilmiah atau mini riset, misalnya terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, atau terkait dengan teknologi, atau terkait dengan pariwisata. Misalnya studi-studi tentang pariwisata, studi-studi tentang kesehatan, atau studi tentang pendidikan di sekolah dasar. Ini bisa dilakukan. Dosen-dosen bisa mendorong mahasiswa untuk melakukan riset-riset mini, yang bahkan riset mini itu bisa dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Ini adalah sistematikanya, yaitu IMRAD, dan dikembangkan menjadi A-IMRAD-CAR. IMRAD itu adalah Introduction, Method, Result, and Discussion. Itu IMRAD. Sedangkan A-nya adalah abstrak. A, IMRAD, kemudian CAR, Conclusion, Acknowledgement, dan Reference. Abstrak itu adalah ringkasan dari karya ilmiah yang berisi introduction atau hal-hal yang mendorong meneliti, kemudian masalah, kemudian hasil-hasil, dan simpulan. Introduction berisi dengan hal-hal yang mendorong seseorang untuk meneliti. Misalnya ada kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Dalam introduction juga biasanya dikemukakan juga rumusan masalah, kadang-kadang manfaat juga dikemukakan. Dan dalam introduction juga ada studi-studi dari peneliti-peneliti sebelumnya, dari artikel sebelumnya. Ada metode, yaitu cara memperoleh datanya. Cara memperoleh datanya seperti apa? Misalnya data bisa diperoleh dengan tes misalnya, atau dengan survei, pengujian, eksperimen, tes misalnya. Dokter bisa menguji sebuah obat dengan tes misalnya kepada sejumlah pasien dengan dosis tertentu dan mengukur tingkat kesehatan mereka. Atau perawat juga bisa misalnya memberikan pelayanan-pelayanan yang faktanya bisa misalnya membuat pasien itu sembuh. Atau misalnya riset-riset tentang pariwisata misalnya, atau riset tentang pendidikan di sekolah misalnya guru bisa menguji kemampuan siswa, menguji dengan cara tes misalnya, menguji dengan sejumlah survei, dengan pertanyaan, dengan wawancara. Ini adalah metode pengambilan datanya. Kemudian hasil dari riset itu bisa ditulis di dalam bagian hasil atau result and discussion. Result and discussion itu artinya hasil dan pembahasan. Kadang-kadang finding and discussion, temuan dan pembahasan. Jadi hasilnya atau datanya bisa dituliskan, dan caranya juga harus dituliskan sebelumnya. Kemudian hasil itu dibahas, temuan itu dibahas, misalnya dengan teori-teori sebelumnya. Misalnya teori sebelumnya bisa mendukung temuan, atau temuan ini bisa menolak temuan sebelumnya. Temuan ini bisa menolak temuan sebelumnya. Kemudian simpulan. Simpulan ini relevan dengan temuan-temuan tadi. Berikutnya yang ditulis adalah ucapan terima kasih, acknowledgement. Kemudian
diakhiri dengan rujukan atau reference, daftar pustaka. Ini adalah sistematika skripsi, tesis, disertasi. Biasanya tesis dan disertasi itu tidak memerlukan ucapan terima kasih, tidak wajib memerlukan ucapan terima kasih. Namun, ucapan terima kasih bila ada, ini harus ditempatkan di awal atau kadang-kadang di akhir. Kemudian yang perlu ada dalam skripsi, tesis, atau disertasi adalah abstrak, ringkasan, kemudian pendahuluan, hampir sama tadi dengan artikel ilmiah, tinjauan pustaka, bab 2 tinjauan pustaka, bab 1 pendahuluan. Jika di dalam artikel tidak ada bab-bab seperti ini, dalam skripsi harus ada bab-bab yang tiap perpindahan babnya pindah halaman. Kemudian dalam artikel ilmiah, pendahuluan ini memuat juga tinjauan pustaka, sedangkan untuk skripsi tinjauan pustakanya dipisahkan dalam bab tersendiri. Bab 3 adalah metode. Ini hampir sama dengan yang di artikel ilmiah. Kemudian bab 4 hasil, ini sama, result and discussion. Bab 5 simpulan, conclusion sama. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau reference. Jadi ada kemiripan antara artikel ilmiah dengan skripsi. Yang penting dalam artikel ilmiah, dalam karya ilmiah juga adalah pengutipan. Seseorang bisa menggunakan Zotero atau Mendeley. Zotero mungkin lebih disarankan karena ini gratis, sedangkan Mendeley ini ada isu berbayar. Zotero ini gratis. Bahkan Zotero ini bisa digunakan di platform misalnya Linux, Windows ataupun Macintosh. Untuk pengutipan di dunia ini ada berbagai cara pengutipan, misalnya merujuk pada American Psychology Association, IEEE, misalnya IEEE ini untuk ilmu-ilmu fisika atau teknik. Kemudian ada MLA, ini Modern Language Association, atau menggunakan Elsevier Harvard atau Vancouver. Tapi jika menggunakan Zotero atau Mendeley, ini pengutipan ini sangat mudah. Penggunaan Zotero atau Mendeley akan dibahas pada video yang lain. Demikian uraian tentang penulisan karya ilmiah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.